Hari ini Rabu 26 Agustus 2026 di Posko Penanganan Bencana Gempa Bumi Nusa Tenggara Timur bertempat di Batalion Teritorial Pembangunan Kabupaten Nagekeo. Telah hadir Menteri SDM, Mensesnek, Mendagri, Kapolri, Wakil Panglima TNI beserta Forkopimda, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Kapolda, kemudian ada Bupati Nagekeo. Selanjutnya kepada Kepala BNPB akan menjelaskan singkat mengenai. Dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Presiden, dan Forkopimda, Bapak Seskap, dan semua yang hadir, izinkan kami menyampaikan update hari ini, hari ke-12 Bapak Presiden, terkait dengan penanganan tanggap darurat bencana gempa di Flores. Kami laporkan lanjut. Jadi gempa ini untuk epicentrumnya atau titiknya ada di sebelah utara tempat kita ini Bapak Presiden, di Nagekeo. Kemudian yang terdampak itu ada 7 kabupaten Bapak Presiden. Jadi dari mulai Labuan Bajo itu Manggarai Barat, kemudian Manggarai, Manggarai Timur, Kabupaten Nagekeo di sini Bapak Presiden, kemudian Ngada, Ende, dan Sika Bapak Presiden. Ada satu kabupaten yaitu Flores Timur yang tidak terdampak, tetapi Flores Timur itu terkena bencana erupsi Gunung Lewotowi laki-laki Bapak Presiden, yang beberapa tahun ini juga terus melaksanakan erupsi. Kemudian kami laporkan data per siang ini yang kemarin Bapak Presiden, hari ini sebetulnya Bapak Kepala BMKG sudah punya data lagi. Ini kemarin saja datanya untuk gempanya 7.259 kali Bapak Presiden. Dan kemarin sampai jam 5 sore itu masih terjadi gempanya 7.259 kali. Satu hari saja? Dalam kurun waktu dari mulai tanggal 15 sampai hari kemarin Bapak Presiden. Oh, totalnya? Total Bapak Presiden. Tapi yang tidak ada lagi yang gempanya di atas 7,7. Ada gempa yang 6,2. Ini dari Kepala BMKG, nanti mungkin akan menjelaskan secara lebih rinci. Hanya gempa susulannya itu 142 kemarin, sekarang sudah 143 kali Bapak Presiden. Yang dirasakan oleh masyarakat, yang terasa hari ini dari mulai tanggal 15 sampai sekarang. Kalau hari ini hanya tinggal 1 kali kemarin Bapak Presiden. Tetapi ini mengakibatkan masyarakat itu banyak yang mengungsi karena ketakutan. Jadi sebetulnya ya jumlah pengungsinya nanti yang banyak ini bukan karena terdampak gempa secara langsung, tetapi karena gempa susulannya banyak, mereka ketakutan. Dan juga ada beberapa isu dari media sosial yang menyatakan bahwa akan ada gempa susulan yang lebih besar, bahkan ada tsunami. Ini yang kami terus perangi, gotong royong semua unsur untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. Kemudian untuk dampak Bapak Presiden kami laporkan, untuk yang meninggal dunia ada 105 jiwa Bapak Presiden, luka-luka 1.678, mengungsi 179.037 orang, rumah rusak data sementaranya 81.436 orang, dan fasilitas umum yang lain, sekolah, masjid, kemudian juga ada kantor pemerintah. Alhamdulillah untuk jembatan-jembatan tidak ada yang rusak parah, hanya ada beberapa yang longsor. Ini jumlahnya 1.951 unit. Yang terparah ada 2 kabupaten, yaitu Manggarai dan Manggarai Timur. Tetapi juga Nagekeo ini juga termasuk kabupaten yang cukup parah. Kalau dibuat ranking adalah nomor 3 Pak Presiden. Kemudian kami laporkan yang sebetulnya terkena gempa langsung, korbannya itu 48 orang Pak Presiden. Kemudian ada tambahan 57 ini, ada datanya lengkap, memang hasil dari operasi SAR yang dilakukan oleh Basarnas, kemudian dirawat di fasilitas-fasilitas kesehatan yang tidak selamat, kemudian juga ada yang trauma, ada yang lansia, ada anak-anak,
sehingga menambah 57 sehingga meninggal dunia sekarang 105 orang. Kemudian kami sejak hari pertama tanggal 15 siangnya sudah rapat koordinasi, kemudian malamnya kami sudah datang Bapak Presiden dengan Bapak Menteri PU, Menteri Dalam Negeri dan di bawah pimpinan Menko PMK. Kami langsung membuat atau mendampingi posko pengendalian nasional Pak Presiden. Jadi ini diaktifkan lagi Satgas slide 5, Satgas daerah ya diaktifkan. Jadi untuk Satgas Kabupaten Kota dipimpin oleh Pak Bupati terkait, Satgas Provinsi dipimpin oleh Pak Gubernur. Kemudian kami dari pemerintah pusat ini membentuk Satgas pendampingan. Kami buka posko di Labuan Bajo dan di Maumere. Jadi 7 kabupaten itu kami bagi 2 Pak Presiden. Untuk yang Labuan Bajo melayani 4 kabupaten, yaitu Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, dan Ngada Bapak Presiden. Ulangi, dan Nagekeo. Kemudian yang dari Maumere 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Sika, Kabupaten Ende, dan Kabupaten Ngada. Jadi Ngada dan Nagekeo itu di tengah Pak Presiden, jadi nanti mana yang bisa lebih maksimal untuk logistiknya kita geser ke situ. Kemudian distribusi logistik ini banyak sekali Bapak Presiden. Jadi kami punya posko 3 titik Bapak Presiden. Yang pertama posko nasional di Halim Perdana Kusuma. Kemudian untuk melayani 4 kabupaten tadi ada di Labuan Bajo. Kemudian untuk yang di 3 kabupaten ada di Maumere. Untuk barang logistik yang masuk lewat Halim ada 2032 ton. Yang masuk sudah distribusi ini 1.539 ton Pak Presiden. Ini kami bagi 2, Labuan Bajo 1.035 ton, Maumere 504 ton. Kami juga mengoperasikan baik dari pemerintah, ini ada jalur udara TNI AU 34 sorti 445 ton. Kemudian untuk komersil 61 sorti 915 ton. Kemudian dari jalur laut juga sudah dikirimkan sebanyak 179 ton. Di samping yang barang-barang itu masuk lewat Halim, ada juga yang langsung Bapak Presiden, langsung ke Labuan Bajo, langsung juga ke Maumere. Nah ini yang ke Labuan Bajo yang langsung ini ada 2069 ton. Jadi kalau tadi dikirim dari Halim itu 1.500 ton, berarti yang langsung masuk ke Labuan Bajo ada 500 ton sendiri Pak Presiden. Kemudian untuk ke Maumere juga demikian Pak Presiden, masuk yang masuk 448 ton, sudah keluar 332,9 ton. Artinya kami laporkan baik di Halim Perdana Kusuma, di Labuan Bajo maupun di Maumere ini barang cukup banyak tertumpuk Pak Presiden, dan setiap hari kita langsung berikan kepada masyarakat. Banyak sekali bantuan dari kementerian lembaga, dari TNI Polri, dari swasta, dari pemerintah-pemerintah daerah lainnya juga banyak membantu ke sini. Sehingga untuk masalah logistik dasar yang dibutuhkan saat tanggap darurat itu tidak ada permasalahan. Kemudian kesehatan kami laporkan, saat ini untuk kesehatan hanya tinggal 19 puskesmas yang belum beroperasi penuh. Kemudian puskesmas ini rata-rata karena ketakutan akibat gempa susulan, bangunannya tidak terlalu rusak, tetapi mereka atau masyarakat itu takut untuk dirawat di dalam rumah sakit. Nah ini juga kami bangun tenda-tenda di depan puskesmas, ada 122 tenda. Kemudian dari Angkatan Laut juga mengirimkan 2 kapal rumah sakit. Yang pertama adalah KRI Dr. Suharso, ini sudah melaksanakan kegiatan di Kabupaten Manggarai. Kemudian rumah sakit kapal Kesatria Erlangga, ini pun sudah melaksanakan kegiatan di Manggarai Timur. Ada 2 rumah sakit yang memang terdampak parah, rumah sakit umum karena tidak bisa melakukan pelayanan pasien di situ. Kami sudah datangkan rumah sakit lapangan, yaitu di Nagekeo dan di Ruteng. Ruteng adalah ibu kota Kabupaten Manggarai. 2 rumah sakit lapangan. 2 rumah sakit lapangan ada di Ruteng dan di Nagekeo. Bapak Presiden kalau nanti berkenan bisa melihat operasional dari rumah sakit lapangan di Nagekeo ini. Kemudian ada rumah sakit kapal itu Bapak Presiden, 2 kapal.
Dan sekarang Rumah sakit kapal itu 2 ya? 2 Bapak Presiden. Ada KRI Suharso, itu beda-beda kabupaten Ya. Bapak Presiden. Kemudian untuk jaringan listrik, ini kami mendapat informasi sudah pulih 100%. Ada Pulau Palue Bapak Presiden. Pulau Palue itu pulau di atas Kabupaten Sika, memang pulau kecil, terpencil. Kami sudah masuk ke sana, itu rata-rata sudah mulai pulih, hanya jaringan listrik ada 84,59% yang sedang dalam proses penanganan. Kemudian telekomunikasi juga relatif sudah pulih 100%. Kemudian waktu itu juga di Rut Telkom datang ke sini langsung melaksanakan pengecekan. Kemudian untuk jaringan air bersih nanti dijelaskan lebih rinci oleh Bapak Menteri PU. Memang ada beberapa titik yang perlu perbaikan Bapak Presiden. Kemudian untuk BBM kami laporkan setelah hari ke-12 ini tidak ada lagi kesulitan BBM, tidak ada lagi antri BBM. Relatif kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan ketersediaan BBM ini sudah pulih. Kemudian untuk komando dan pengendalian, tadi kami sudah jelaskan Pak Presiden, jadi Satgas Kabupaten Kota ini didukung penuh oleh Satgas Provinsi, dan kami dukung dengan Satgas Nasional, Kementerian Lembaga, TNI Polri semuanya turun ke bawah. Memang sesuai undang-undang kami yang diperintahkan untuk mengorkestrasi itu, memegang komando tanggap darurat. Nah ini sudah jalan semua, personil TNI juga banyak, personil Polri juga banyak, termasuk juga logistik-logistik yang dibantu dan diberikan kepada masyarakat terdampak. Alutsista yang dikerahkan Pak Presiden ini cukup banyak. Untuk udara kami punya 23 pesawat, baik yang sayap datar maupun yang heli Pak Presiden. Dari BNPB, dari TNI AU, TNI AL, dari Kementerian Perhubungan, dari Basarnas, gabung semua ini juga digunakan untuk mendistribusikan logistik apabila diperlukan. Tapi kami laporkan NTT ini tidak seperti waktu Aceh begitu, tidak ada lagi daerah-daerah yang perlu didistribusikannya menggunakan udara. Jadi semuanya jalan-jalan sudah bisa ditembus lewat jalur darat Pak Presiden. Sekarang berapa helikopter yang ada? Helikopternya ada Sekarang ya. Total. Ada 18 Pak Presiden. Dikurangi pesawat Karapan Cessna dengan Falcon Bapak Presiden. Jadi ada 18 helikopter. Helikopter gabungan. Siap. Berapa yang dari TNI, berapa dari Polri? TNI ada 5 Bapak Presiden. Polri ada 2. Kemenhub ada 1 Bapak Presiden. Ya. Kemudian BNPB ada 2. Kemudian ada pesawat dari yang sayap datar dari BNPB ada 2 Bapak Presiden. Basarnas juga ada. Ada Basarnas juga ada 1 Bapak Presiden. Total 17 helikopter ya. Siap, betul. Dari Polri ada CN-295 sama pesawat dasar, selain helikopter 2 tadi, tambah 12 kapal yang kita siapkan untuk bantu. 12 kapal juga. Berapa ton itu kapal-kapalnya? Yang kecil Pak, tidak terlalu besar. Apa jenis LCM gitu mungkin? Kapal-kapal siap. Tidak terlalu besar Bapak Presiden untuk membawa bantuan dari Labuan Bajo menuju Pelabuhan Reo, dari Maumere menuju Pulau Palue. Kemarin juga waktu awal-awal kita mau masuk Pulau Palue untuk logistiknya juga dibawa dari kapal dari Polri Bapak Presiden. Oke. Kalau bisa saya minta lihat fotonya, foto kapalnya. Siap. Saya ada bayangan ya. Siap. Oke, berarti cukup ini ya. Tidak ada masalah untuk dukungan alutsista Bapak Presiden, untuk udara khususnya, karena kami juga prioritaskan pakai darat Bapak Presiden. Ya. Kemudian untuk pengiriman logistik dari Labuan Bajo ke kabupaten kota. Sebentar. Kembali lagi untuk mendukung lewat darat itu total berapa truk yang kalian punya? Truk dari Labuan Bajo menuju ke kabupaten kota ini kita punya 50 truk Bapak Presiden. Ya. Kemudian dari Maumere menuju 3 kabupaten kota punya 40 truk. Kami juga dibantu masih sepeda motor. Untuk susah-susah jalan-jalannya kecil kami mainkan pakai sepeda motor Bapak Presiden. Digunakan dengan barang yang sembako yang cukup. Ini bisa masuk ke titik-titik fungsi-fungsi yang tersebar Bapak Presiden. Kemudian
Kemudian 200 unit sepeda motor Pak Presiden. Dan ini di kabupaten kota mereka buat sendiri Pak Presiden. Kabupaten kota dia buat punya satgas sendiri untuk ke kecamatan, ke desa dan ke titik-titik pengungsian itu Pak Presiden. kapal-kapal angkatan laut cukup banyak juga ya. Ada 6 Bapak Presiden yang besar-besar. Iya. Ini ada 6 baik dari Jakarta Bapak Presiden masuk ke NTT, baik dari Labuan Bajo menuju kabupaten kota maupun dari Maumere ke kabupaten kota. Jadi semuanya bisa terdistribusi Bapak Presiden. Jadi sekarang tidak ada masalah distribusi. Kendalanya Bapak Presiden, kendalanya memang karena gempanya banyak Bapak Presiden, kemudian gempa-gempa besarnya ratusan kali terasa, 143 kali yang terasa. Ini masyarakat Flores ini takut begitu Pak Presiden, sehingga mereka mengungsi di titik-titik yang jauh, pengungsi-pengungsi mandiri. Kami sudah himbau supaya mereka masuk ke pengungsian terpusat, tetapi kan masyarakat tidak bisa dipaksa Pak Presiden. Ya tantangan kami, logistik itu harus bisa sampai ke titik yang terjauh. Nah itulah makanya kami harus pakai sepeda motor, pakai pasukan jalan kaki, tapi alhamdulillah sekarang TNI ada batalion TP juga, itu juga membantu kami dimobilisasi, sehingga setiap satgas kabupaten kota ini sekarang sudah bisa mendistribusikan ke masyarakat-masyarakat terpencil. Yang lain-lainnya tidak ada kendala, logistiknya juga banyak Pak Presiden, tidak ada kesulitan, pendistribusian dari Jakarta ke NTT tidak ada kesulitan. Ya kesulitan kami yang dari kecamatan, dari desa menuju orangnya itu aja, butuh waktu supaya kita jalan kaki, naik motor seperti itu Pak Presiden. Pangdam ada berapa batalion di sini? Di kabupaten yang berdampak ada? Siap, izin melaporkan Bapak. Ya. Untuk di Pulau Flores 1 batalion TP. Kemudian di NTT sendiri semuanya ada 5. 1 di Flores, 2 di Pulau Timor, 2 ada di Pulau Sumba. Dan ada beberapa batalion, 2 batalion terutama dari Pulau Timor kami kerahkan untuk memperkuat di Pulau Flores dalam bencana alam ini. Oh, jadi 2 batalion yang dari timur sudah ke sini? Siap, sudah. Seluruhnya TNI ada 7.879 personil. Cukup Bapak Presiden. Siap. Cukup, kita juga mobilisasi dengan relawan-relawan juga Bapak Presiden. Bagus. Dan kapal ADRI juga memperkuat untuk rumah sakit terapung. Ada di Pelabuhan Riau, Bapak. Oh ya? Siap. Oh, ya. Oleh Bapak Kasat dan ditambah BBM-nya juga. Baik, kalau begitu. Satu lagi izin Bapak Presiden. Ya. Jadi di samping yang disampaikan itu juga yang dari swasta juga kami kerahkan Bapak Presiden. Ya. Dan mungkin kesempatan ini kami izin saran satu hal Bapak Presiden. Yang pertama, ketika terjadi bencana kemarin Bapak Presiden, daerah ini tidak bisa berbuat Bapak Presiden. Kenapa tidak bisa berbuat? Karena memang gudang-gudang logistik BPBD itu kosong Bapak Presiden. Untuk Bapak Presiden memberikan bantuan 20 miliar itu. Sehingga itu sangat membantu pada pemerintah daerah. Tapi kami saran untuk ke depan Bapak Presiden, mohon masing-masing kabupaten kota ini sudah punya logistik, buffer stok siap, sehingga ketika ada bencana mereka sudah bisa memberikan bantuan awal kepada masyarakat. Kami kan datang setelah itu 1 kali 24 jam. BNPB adalah alat Bapak Presiden. Kami tidak punya hubungan komando dengan BBD. Sementara kami BNPB itu kuat di bawah Presiden tuh mau apa aja bisa. Tapi yang alat gubernur, alat kabupaten, bupati kabupaten ini lemah Pak Presiden. Karena tidak punya apa-apa untuk memberikan bantuan. Padahal harusnya bisa memberikan bantuan dasar saja, permakanan. Nanti kami datang untuk memperkuat pendistribusian logistik. Itu yang terlihat sangat menonjol Pak Presiden. Mohon nanti ke depan ini menjadi perhatian karena tentu saja bencana ini sangat banyak terjadi di wilayah kita. Jadi saran Anda itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah tingkat provinsi itu punya gudang makanan sendiri. Siap. Nanti yang di kabupaten punya gudang Sendiri, stok. Itu di bawah kendali Di bawah kendali Pak Bupati dan Pak Gubernur Pak Presiden. Paling tidak ketika ada apa-apa bisa saat awal itu sudah bisa memberikan bantuan. Kami hitung tidak banyak-banyak Pak Presiden. Kalau misalnya dalam bentuk permakanan itu nilainya 5-10 miliar. Contoh misalnya sembako Pak Presiden, selimut, tenda-tenda, kemudian matras, yang gitu-gitu itu lengkap. Itu begitu ada apa-apa
masyarakat terdampak bisa diberikan bantuan duluan sebelum BNPB datang. Kami memang berusaha 1 kali 24 jam bisa langsung masuk ke sasaran, tapi kan untuk membawa barang-barang itu kami butuh waktu gitu. Itu yang mengakibatkan 1-2 hari itu kadang-kadang masyarakat teriak-teriak, Pak Presiden. Kami belum dibantu, kami belum dapat bantuan, gimana pemerintah. Padahal ini kan sedang jalan prosesnya. Gitu Pak Presiden. Baik, saya kira itu saran yang baik. Siap. Nanti kita catat ya, saya kira saran baik. Jadi kita hitung secara nasional saja. Iya. Nanti kita bantu tiap provinsi biar gubernur punya gudang dan persiapan makanan, sama juga dengan bupati. Seharusnya sebetulnya juga memang demikian. Ya. Para bupati, gubernur harusnya juga sudah punya lumbung-lumbung cadangan. Tapi ya sudah, kalau mereka mungkin belum inisiatif, kita lakukan. Baik, terima kasih. Itu bantuan yang 20 miliar tiap kabupaten yang terdampak sudah sampai? Sudah sampai kok, sudah sampai. Kami juga sudah sampaikan Pak Bupati, Ya. bantuan itu tidak boleh digunakan hal yang lain kecuali untuk menangani bencana, Bapak. Siap. Baik. Lapor Pak Presiden. Terima kasih Bapak Presiden. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, memang kemarin kami terima kasih Pak Presiden sudah mendapatkan bantuan. Semua kabupaten di Pulau Flores ini mendapatkan 20 miliar dan provinsi 40 miliar. Itu sangat membantu kami untuk menggerakkan lebih maksimal lagi biar bisa bantu pengungsi. Bahkan yang tadi Flores Timur yang tidak ikut terdampak pun juga kemarin Pak Presiden kasih, dan dia terima kasih khusus juga karena dia juga dapat, dia kenal yang Lewotobi itu Pak Presiden. Erupsi Gunung Lewotobi sudah 2 tahun dan ucapan terima kasih khusus karena tidak termaksud tapi juga mendapatkan. Dan izin Pak Presiden, memang kemarin setelah saya juga bicara dengan Pak Kepala BNPB, salah satu juga yang kami kemarin gunakan adalah menggunakan instrumen masyarakat. Waktu itu kita bilang, pokoknya semua toko kios silakan memberikan dukungan bagi masyarakat, nanti provinsi bayar atau pemerintah bayar. Karena pokoknya jangan sampai ada yang tidak bisa makan atau minum atau tidak punya selimut ataupun matras pada saat bencana itu, dan kita minta semua toko, semua kios juga membantu, dan syukur kepada Tuhan di daerah-daerah sulit seperti Palu dan beberapa daerah yang sulit itu kemudian juga mereka bantu, dan terima kasih untuk dukungan ini Pak Presiden. Baik, lain-lain. Ya, silakan Kapolri. Izin Pak menambahkan mungkin sebelum Kapolda ataupun Pangdam. Jadi selain Satgas ataupun posko yang dibuat oleh Kepala BNPB Pak, kami juga membantu membuatkan posko cadangan Pak. Posko cadangan ini kami dirikan di polres-polres yang terdampak bencana. Kemudian kami juga membangun 20 posko tanggap darurat dan 9 posko kesehatan, 9 posko trauma healing, dan 45 unit tenda Polri, 10 unit water treatment, dan 7 unit trundle tap. Kemudian untuk kami juga baik dari Mabes, Polda Pak, kami juga menghimpun logistik untuk kita tempatkan di posko-posko tambahan tersebut Pak. Kurang lebih ada 284,54 ton Pak sampai saat ini. Kami gotong royong iuran Pak, para anggota saat ini kami titip nanti ke Pak Kapolda 12,68 miliar Pak untuk membantu kegiatan-kegiatan yang sifatnya diperlukan karena mungkin Kapolda juga membutuhkan. Mungkin itu sebagai tambahan. Terima kasih Pak. Baik, silakan yang pejabat yang lain yang ingin memberi masukan, memberi laporan. Silakan. Terima kasih Bapak Presiden. Sedikit menambahkan apa yang disampaikan oleh Kepala BNPB. Kami juga mengerahkan yang ada di Kodam Udayana Pak, ambulan, kemudian ada eksavator, ada dump truck yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh Kementerian PU, daripada kita datangkan dari tempat jauh, itu yang bisa dimanfaatkan Pak.
yang ada di sini. Di Yontip ini kan ada 2 ekskavator Pak, kemudian dari Pangdam Udayana juga memobilisasi dari tempat-tempat lain Pak. Demikian Pak, terima kasih Pak. Baik, silakan Menteri PU. Izin Pak Presiden, tadi menambahkan yang disampaikan oleh Kepala BNPB, kami memang fokus pertama adalah jalan Pak. Jadi mulai hari pertama, hari Sabtu itu sesuai dengan bimbingan Pak Kepala BNPB, kami buka semua jalan nasional Pak. Kerusakan rata-rata tidak parah, hanya longsor Pak, karena kan bukit-bukit itu sebagian besar sudah gundul Pak, jadi begitu ada getaran sampai 7 skala Richter, kemudian longsor semua, itu kemudian kita buka. Alhamdulillah hari kedua itu semua jalan nasional dan jembatan nasional sudah berfungsi normal Pak. Memang karena getaran masih terus terjadi, tadi disampaikan oleh Kepala BNPB ada 143, jadi titik-titik yang memang selama ini itu kita tandai sebagai titik yang rawan longsor, kita tetap tempatkan ekskavator, sehingga begitu ada longsor kita langsung pinggirkan semua longsor-longsorannya sehingga transportasi manusia tidak terganggu. Ada dua jembatan yang memang agak sedikit terdampak Pak, tapi kita sudah bikin fungsional. Satu di Manggarai Pak, dua-duanya ada di Manggarai, satu jembatan nasional, satu jembatannya provinsi. Tapi sesuai arahan Bapak, dengan impres jalan daerah apapun kita kerjakan Pak. Jadi jembatannya provinsi juga kita kerjakan. Alhamdulillah nggak terlalu berdampak terlalu berat. Jembatan kita yang memang agak sedikit goyang Pak, tapi kita akan perkuat dan kita akan pasang beli sementara waktu sambil melakukan perawatan. Jembatan ini menghubungkan antara Pelabuhan Riau keluar Pak, ke arah Ruteng, ke arah ND. Jadi dari hari pertama kami sudah diwanti-wanti oleh Kepala BNPB sama Pak Menko Praktik, jembatan ini harus diutamakan karena transportasi BBM itu lewat sini Pak. Makanya kemudian kita kerja siang malam. Hari kedua alhamdulillah jembatan sudah bisa fungsional Pak. Memang yang harus lewat satu persatu Pak, karena jembatannya sampai detik ini pun masih belum terlalu fungsional. Tapi kita sudah coba tes sampai dengan BBM 20 ton, alhamdulillah masih bisa tidak goyang lagi Pak jembatan ini. Gitu Pak. Di samping kita fokus di jembatan dan jalan, sekarang kita sudah mundur Pak. Kalau jembatan dan jalan punya kabupaten provinsi Pak. Menindaklanjuti arahan Bapak untuk impres jalan daerah, kita sekarang masuk ke sana Pak. Karena memang sebelum ada gempa pun jalan jembatan kabupaten ini kecil-kecil dan sebagian belum diaspal Pak. Jadi sekarang masuk ke sana. Sebagian memang masih tertutup timbunan. Benar disampaikan oleh Pak Kepala BNPB Pak, bahwa masih diperlukan motor karena beberapa jalan masih tertutup longsoran sedikit-sedikit sana sini. Nah itu yang kita kerjakan hari ini Pak. Terus untuk penyediaan air minum, memang hampir semua sistem penyediaan air minum atau SPAM terdampak Pak. Rata-rata sungainya kena longsoran Pak, izin, dan kemudian sungainya agak sedikit menghilang sehingga sumber airnya itu berkurang banyak Pak. Tapi kita sudah mulai pelan-pelan verifikasi dan perbaiki Pak. Sementara waktu kita banyak kirimkan hidran umum Pak, mobil tangki air dan toilet-toilet portable di seluruh kabupaten yang terdampak Pak. Kita juga masuk ke fasilitas kantor-kantor Pak, karena hampir semua kantor di 7 kabupaten terdampak Pak, terutama kantor bupati dan kantor-kantor BPD Pak. Dan satu di sini juga kita masuk Pak di Yontip ini, karena ke kantor depan ini Pak sudah kita kategorikan merah Pak, karena strukturnya sudah kena Pak. Jadi mungkin dalam waktu dekat saya harus kalau bisa saya perkuat struktur, saya perkuat Pak. Kalau kami misalnya nggak memungkinkan, mesti saya robohkan dan saya bangun ulang Pak. Mohon izin. Kalau yang asrama masih oke Pak. Jadi cuma kita akan renov cepat Pak, supaya teman-teman dari prajurit tidak tidur di tenda-tenda lagi secepatnya Pak. Itu Pak. Banyak Pak kalau bangunan-bangunan Pak. Tadi disampaikan oleh Pak Kepala BNPB, memang kita mungkin wajib memberikan ekstra perhatian Pak kepada Pulau Palue, karena pulau ini agak tertinggal Pak. Sebetulnya pulau ini lebih dekat ke Kabupaten Indi Pak, cuma sekitar 1 jam dari kota Ropa di Kabupaten Indi. Cuman saya nggak ngerti kenapa, tapi kota ini masuk Kabupaten Sika Pak, di Maumere. Saya juga nggak tahu kenapa Pak, administrasinya ya. Tapi cepat Pak, Bupati Sika hari kedua langsung diperintah oleh Pak Gubernur langsung jalan Pak. Jadi waktu itu memang setengah mati Pak, jalan masih tertutup, tapi hari kedua itu juga pun kami langsung mengirimkan 2 berapa. Tapi memang karena
transportasi ferry sangat terbatas Pak, jadi kita kirimnya sampai 2 hari itu Pak. Dari 10 longsoran alhamdulillah sudah kita buka semua. Memang jalannya mungkin sudah hampir 20 tahun kali Pak, nggak pernah dipreservasi, sudah lubang sana sini. Jadi kemarin saya tuh paksakan diri Pak harus ke sana untuk melihat sendiri apa yang terjadi dan mendengarkan langsung keluhan dari masyarakat. Gereja hanya ada 2 gereja besar di sana dan semua terdampak. Itu mesti kayak sekelebat mata itu harus dirobohkan karena strukturnya sudah kena semua Pak. Terus kebutuhan air di sana sangat-sangat mendasar Pak. Karena itu pulau-pulau dan pulau itu pulau gunung berapi Pak. Hampir nggak ada air Pak. Jadi kemarin Pak Kapolri berbaik hati Pak membuatkan bak penampungan air hujan Pak. Jadi kalau sekitar Oktober sampai dengan Februari itu hujan ditampung di bak ini Pak. Nah kemarin kena gempa, bak ini hampir semuanya bocor Pak. Tapi saya sudah bersepakat dengan Pak Bupati dan Pak Camat, segera akan kita tangani. Jadi di musim hujan mendatang insya Allah bisa dipakai kembali Pak. Saya juga sudah telepon Kepala BRIN Pak izin, akan mencoba teknologi reverse osmosis, yang air laut itu bisa menjadi air tawar, nanti akan dikoordinasikan oleh Dinas Sumber Daya Air, sementara distribusi airnya kepada masyarakat oleh Jalan Karya Pak. Jadi Palu ini di samping jalan yang memang sudah lama nggak dipreservasi, kita akan preservasi, juga kebutuhan mendasar air akan kita utamakan Pak, sesuai dengan arahan Bapak bahwa dimanapun masyarakat kita tidak boleh satu pun yang harus kita tinggalkan. Demikian Pak, mohon arahan dan bimbing Bapak selalu. Terima kasih Pak. Silakan lain-lain. Ya. Izin Bapak Presiden dari BMKG, kami laporkan bahwa BMKG memiliki 6 kantor di Pulau Flores ini Pak, 4 UPT dan 2 pos. Dan sejak hari pertama ketika gempa kami melaksanakan protokol internasional. Ketika terjadi gempa maka kurang dari 3 menit kita harus menginformasikan dan menyampaikan potensi tsunami akan terjadi di mana. Jadi tepat 2 menit 16 detik BMKG mengumumkan ke semua kanal, semua media, sehingga masyarakat dapat mengambil tindakan penyelamatan sebelum tsunami terjadi. Tsunami sendiri terjadi di beberapa lokasi, terutama di bagian utara dari Flores ini, sampai dengan ketinggian 2,5 meter, tapi tidak ada korban sama sekali Pak Presiden. Ini merupakan hal yang baik dibanding dengan kejadian yang sama tahun 1992, 7,8 magnitud, kedalaman 32 km, itu korbannya sampai 2.000 orang khususnya karena tsunami. Nah jadi karena kita sekarang memiliki 2.000 aloptama sensor terkait kegempaan, di mana 175 ada di provinsi ini, itu membuat kita dapat memberikan warning yang baik pada masyarakat. Kemudian ada 2 hal yang kami terima dari Pak Mendagri dan juga Bapak Kepala BNPB terkait kekhawatiran masyarakat. Yang pertama, ada isu akan terjadi gempa yang besar dalam beberapa hari, dan yang kedua akan terjadinya tsunami lagi. Nah ini kami terus-menerus mendampingi Forkopimda, Pak Gubernur juga, para Bupati, menyampaikan bahwa diperlukan puluhan tahun untuk dapat mengumpulkan energi melepaskan gempa yang sebesar 7,7 itu. Jadi perlu waktu yang cukup panjang, sehingga pelepasan yang sedikit demi sedikit ini sebenarnya baik untuk merilis atau melepaskan energi tersebut. Kemudian ada 7.492 gempa total sampai dengan hari ke-12 ini per jam 5 pagi tadi, dan dalam 3 hari terakhir juga menunjukkan peluruhan. Kalau gempa 6 skala Richter umumnya dalam 2-3 minggu dia akan meluruh atau kembali dalam kondisi normal, tapi ini dibutuhkan 3-4 minggu. Jadi kurang dari 20 hari dari sekarang, tadi Pak Gubernur menanyakan, itu gempa akan kembali dalam posisi normal, sehingga masyarakat dapat lebih optimal lagi dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Dan di sini kami juga memberikan pembelajaran ke masyarakat, memberi pemahaman, karena masyarakat khawatir sekali sampai staf BMKG ditahan di posko-posko agar mereka merasa nyaman, tenang, takut ada gempa susulan dan sebagainya. Nah sekarang sudah mulai kembali ke rumah, rumahnya juga kondisinya 1 lantai dan jarang-jarang ini kadang mengambil bantuan ke posko, tapi nanti kembali ke rumah jika kerusakannya ringan, tidak membahayakan. Ini kami memberikan pemahaman seperti itu. Satu hal lagi Bapak Presiden, bahwa kondisi di Nusa Tenggara Timur ini terancam akan bencana siklon tropis, kekeringan dan juga gempa. Sehingga hari ini jam 1 siang
Menteri Perhubungan dari Timur Leste beserta jajaran itu datang ke kantor BMKG ingin mendapatkan support dari Indonesia untuk dapat memperkuat meteorologi, klimatologi, dan geofisika di Timur Leste. Selama ini dibantu oleh Australia, dan kita mulai menempatkan staf setahun penuh di sana, tidak hanya Timur Leste tapi di negara-negara Oseania seperti Fiji, Songa, itu kita juga mendukung karena BMKG sudah lebih advance di bidang penanganan bencana dan pemantauannya. Ini saya kira hal yang baik bahwa pembelajaran dari Indonesia sangat banyak terkait bencana sehingga negara-negara sekitar juga ingin belajar tentang itu. Demikian Bapak Presiden. Terima kasih. Terima kasih. Sebentar, Kepala BKMG Anda, Profesor siapa namamu? Faisal. Faisal Tony. Siap. Anda orang dari Aceh ya? Siap, dari Ya. Aceh, kemudian bersama Pak Saya ingat. Siap. Karena profesor sudah agak mulai botak ini. Terima kasih. Jadi saya kira bagus dibantu saja ya negara-negara yang perlu. Saya kira di bidang gempa sama gunung berapi mungkin Indonesia yang paling ahli mungkin ya. Ya kita terima kasih, yuk Anda bantu terus. Jadi Fiji minta jadi dari kita juga, Fiji, Timor Leste, silakan didukung, dibantu. Ya. Negara-negara Afrika. Oh, Afrika juga minta dari kita. Afrika, dari Tunisia, Maroko, dari beberapa negara Afrika, kita ditetapkan oleh WMO sebagai Regional Training Center. Hanya Indonesia dan Australia yang punya predikat itu di kawasan ini, Bapak Presiden. Jadi di Songa kita sudah mengirimkan orang stay selama 2 bulan di sana, kemudian di Fiji selama 1 bulan, dan di Timur Leste 1 tahun penuh. Jadi kita harapkan nanti sistem pemantauan kita bisa meluas dengan menambahkan Timur Leste di dalam bagian tersebut. Baik, saya kira terima kasih atas pekerjaan semuanya. Silakan Mendagri. Siap, izin singkat Pak. Jadi ini ada beberapa, bukan cukup banyak Pak, GKO daerah bagian utara yang kena air Pak. Kemudian rontok rumahnya. Itu kemarin waktu kami datang ke lokasi, permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka dikembalikan lagi Pak. Jadi kami sudah khusus untuk Dukcapil Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK dan lain-lain, sudah bergerak Pak. Karena datanya semuanya ada di server Kemendagri di pusat Pak. Yang kedua, kami sudah menghubungi Menteri ATR BPN Pak. Sertifikat Pak, juga banyak yang hilang. Kami minta juga Pak Menteri ATR untuk ngirim tim, Pak Nusron, dan semuanya tanpa bayar. Dan juga kami sudah menghubungi Bapak Kapolri, karena juga sama Pak, SIM, SNK, BPKB banyak yang hilang. Juga kami mohon kepada Pak Kapolri juga untuk menugaskan tanpa bayar Pak, gratis Pak, supaya masalah tenang. Yang kedua kami syarat juga Pak, ini situasi kalau infrastruktur dasar hampir semuanya normal. Yang ditakutkan masyarakat sekarang di tenda karena satu karena rumahnya rusak atau karena takut gempa susulan. Sehingga yang perlu diperbanyak sekarang prioritas adalah logistik, kebutuhan dasar logistik yang untuk ke mereka sampai ke daerah-daerah terpencil Pak. Sehingga dukungan dari Bapak 20 miliar dan 40 miliar itu sangat Pak. Dan kami mohon izin mengirimkan 4 tim Pak dari Itjen untuk meyakinkan bahwa uang itu betul-betul digunakan. Jangan sampai seperti di Aceh Pak, itu ada yang nggak ada dipakai oleh mereka. Nah, ini yakinkan bahwa betul-betul digunakan untuk sampai yang di pelosok-pelosok tadi Pak. Kemudian sambil satu lagi Pak, karena kita nggak bisa melakukan pembangunan untuk rumah-rumah itu di masa gempa susulan ini, sampai pengumuman BMKG bahwa posisi lempengan stabil. Ini kami sudah meminta kepada seluruh bupati melakukan pendataan rumah rusak ringan, sedang, berat. Karena nanti akan diverifikasi oleh BPS. Pengalaman di Aceh, supaya lebih cepat BPS-nya nempel langsung kepada tim ini, sehingga langsung didata dan langsung verifikasi setiap rumah Pak. Dan itu nanti akan dibayar oleh BNPB. Yang ringan 15 juta, 30 juta, sedang, berat 60 ya. Sekarang naik 70. Sudah 70 Pak.
Jadi begitu nanti sudah dinyatakan stabil, mereka uang sudah diterima, langsung mereka bangun semua, Pak. Demikian Bapak, makasih Bapak. Baik, terima kasih. Izin Pak, Saran-saran, ya. nambah sedikit Pak. Izin Bapak Presiden, kami mau nambahkan sedikit terkait dengan bidang energi, BBM dan listrik seperti apa disampaikan oleh Pak Kepala BNPB. Cuma ada satu Pak yang kami kasih laporan, bahwa besok kami akan kirim 48 genset dari SDM untuk tenda-tenda yang puskesmasnya nggak masuk. Itu kan dari Menteri Kesehatan membangun tenda Pak, pengobatan, dan mereka tidak ada genset. Saya koneksi sama Pak Budi terus, jadi ada 48 yang besok akan masuk ke NTT atas bantuan dari Pak Seskap untuk pesawat, yaitu Manggarai Timur ada 8 puskesmas, kemudian Manggarai ada 7 genset, Ngada ada 6, Ngakeo ada 6, Ende ada 6, Sika ada 4, dan Manggarai Barat ada 11. Mungkin ini mereka udah trauma di dalam gedung, jadi bikin di luar. Gensetnya kita pakai yang silent Pak, supaya tidak mengganggu mereka dalam berobat. Hal-hal yang lain-lain saya pikir tidak ada lagi Pak. Tanggap darurat dari teman-teman pengusaha di sektor SDM juga ikut dalam membangun posko, kurang lebih sekitar 30 yang ada di Provinsi NTT. Demikian Bapak, makasih. Baik, terima kasih. Silakan Pak Gubernur. Izin melaporkan, memang beberapa daerah seperti Sika itu pengungsi sudah mulai balik ke rumah. Memang ada juga yang masih tetap, dan kemudian karena masih ketakutan gempa yang bergeser ke arah barat sekarang, jadi pusat gempa ini dia bergeser terus Pak Presiden. Jadi yang Sika itu kemarin saya terakhir ke sana itu sudah mulai bergeser, orang pada pulang ke rumah dan memang sudah mau kepin aktivitas normal. Nah jadi sekarang ini mohon izin arahan Pak Presiden, karena yang sudah normal ini apakah sudah mulai bisa untuk aktivitas normal, misalnya memperbaiki rumah, atau ada juga sudah mulai mengusulkan untuk apakah sudah bisa membangun, terutama yang rumah-rumah yang sudah berat itu mau kepingin dibangun baru. Ada juga yang swasta yang mau bantu, misalnya kemarin Pak Aguan mau bantu untuk 500 rumah misalnya. Jadi katanya minggu depan mau, kalau memang sudah bisa, mau kepingin langsung dibuka. Pak Menteri SDM juga saya dengar mau bantu juga bikin rumah dari YSR-nya, kami siap untuk mau siap mulai minggu depan. Atau dari Pak Arasirai juga sama tuh, PKP katanya minggu depan sudah mulai bergerak. Apakah sudah memungkinkan misalnya biar tidak lagi trauma bagi daerah yang memang sudah lebih relatif stabil, apakah sudah mulai bisa aktivitas normal untuk bisa perbaiki rumah, membangun rumah dan sebagainya. Terima kasih Pak Presiden. Kami izin menjawab, izin Bapak. ada dari Kemhan, ini ada sudah mulai putar-putar film juga untuk membuat ini, membuat rumah healing buat ini. Baik, saya kira kita tetap mengacu saja kepada BKMG ya, BMKG. Kalau mereka menilai sudah aman untuk mulai membangun, baru kita mulai bangun. Untuk Huntara sudah mulai Bapak. Huntara di Sika yang Pak Gubernur tadi itu sudah mulai bangun. Hunian sementara kan bangunan yang semi permanen Bapak. Jadi relatif aman terkait gempa. Tapi lebih baik daripada tinggal di tenda. Kita sudah mulai bangun Bapak. Siap. Ya saya kira tetap aja kita menunggu BMKG ya. Saya kira karena mereka yang ahli, ya kan. Kita tahu kita semuanya ingin lebih cepat normal, tapi ya kalau memang alamnya seperti itu ya kita juga tidak bisa memaksakan. Ya, jadi kalau menurut BMKG 6 minggu ya baru aman ya. 4 minggu. 4 minggu ya. Jadi 12 hari 18 hari lagi kira-kira. Tapi tiap hari kami evaluasi Bapak Oke. Presiden. Jadi kalau sudah 6 hari berturut-turut terus mengalami penurunan atau peluruan, nanti kita akan turunkan. Ya. Baik, ada lagi? Ada lagi, Bupati? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto,
para Menteri Kabinet Merah Putih, Bapak Gubernur beserta rombongan Forkompinda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pertama-tama saya atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Nagekeo bersujud syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kehadiran Bapak di hadapan kami ini dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar. Kami sangat-sangat bergembira dengan kehadiran Bapak hari ini, dan untuk itu atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Nagekeo menyampaikan selamat datang kepada Bapak Presiden dan rombongannya, dan sekaligus menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak di Tanah Nagekeo ini. Kehadiran Bapak pada kesempatan ini perlu saya sampaikan beberapa hal yang terkait dengan kondisi pasca bencana dan penanganannya yang telah kami lakukan di Kabupaten Nagekeo. Jadi diketahui bersama bahwa gempa maksimal yang terjadi di Nagekeo 7,7 terjadi di wilayah Kabupaten Nagekeo. Kami di Kabupaten Nagekeo 2 hari lumpuh total komunikasi, Bapak, sehingga komunikasi tentang bencana ini lebih banyak dari kabupaten-kabupaten tetangga. Hari ketiga mulai ada pergerakan komunikasi sudah mulai bagus. Yang kemudian kami mengalami kesulitan bahwa tetangga kami Ngada, Ende, Maumere, Manggarai semuanya bermasalah, punya kebutuhan yang sama, sehingga kami tidak berkesempatan untuk meminta bantuan kepada mereka. Kami satu-satunya hanya minta bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, yang hari ketiga ini sudah masuk ke wilayah kami, sehingga kami mulai bergerak dari situ. Kami dalam keadaan tidak berdaya awalnya. Ini perlu Bapak ketahui bahwa kemudian Bapak kami laporkan bahwa korban jiwa yang terjadi di Kabupaten Nagekeo saja, ini hanya dalam kapasitas di Kabupaten Nagekeo ada 13 orang yang meninggal, 13 luka berat dan 118 luka ringan. Perlu diketahui juga bahwa kami mendapat bantuan besar, Bapak, bahwa dapur umum yang kami punya ini dibantu oleh 11 dapur umum untuk penanggulangan bencana dibantu oleh 11 dapur tenaga dapur MBG, Bapak. Jadi penanganan untuk memberikan makanan siap saji bagi masyarakat pengungsi ini juga ditangani oleh dari dapur MBG. Karyawannya semuanya ada yang membantu kami di dapur umum, Bapak. Ini yang perlu Bapak tahu. Jadi kami di sini mengalami kerusakan rumah itu ada hampir 10.000, 9.600, Bapak. Ini kerusakan. Kalau pelayanan kesehatan hampir semuanya total. Dari dua rumah sakit total tidak bisa melayani baik pelayanan kesehatan maupun administrasinya. 9 puskesmas yang sama sekali tidak berfungsi itu 5, Bapak. Untuk pelayanan kesehatan maupun untuk administrasinya total tidak bisa bergerak. Yang 2 itu masih bisa tapi tidak berani masuk di ruangan. Jadi boleh dikatakan untuk pelayanan kesehatan saat ini baik di rumah sakit, puskesmas dan maupun pustu itu dilakukan di luar gedung, di tenda. Jadi kami buat tenda buat kami untuk pelayanan kesehatan. Demikian juga sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah kami di Nagekeo ini 80% tidak bisa berfungsi. Tidak bisa berfungsi dengan baik. Jadi saya mohon bantuan Bapak untuk memperhatikan dengan kementerian terkait supaya bisa menghadirkan tenda-tenda untuk belajar juga, Bapak. Yang kemudian Bapak perlu kami sampaikan juga bahwa pertama terkait dengan Bapak tadi tiba mendarat di helipad itu dulu bekas bandara Jepang, Bapak, yang panjangnya 3.000 meter lebih, dalam kondisi yang rata, lurus, dan tidak ada liku-liku, tidak ada bukit. Ini satu. Yang kedua, saya perlu sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa sementara distribusi bantuan Bapak dengan kementerian, begitu tiba malam kami bongkar, siang sore selesai, Bapak. Jadi boleh dikatakan saat ini di gudang BPBD kami sudah tidak ada barang yang dari kemarin. Kami selesaikan semua. Pasukan kami bekerja sampai jam 1 malam, Bapak.
Bapak datang jam 12 malam masih ada petugas kami di sana. Padahalnya petugas kami sendiri itu sebagian besar tuh juga terdampak Bapak. Mereka ada rumahnya habis, ada rumahnya rusak. Ini ada di sana. Jadi kami mohon Bapak perhatian yang bagus untuk kami. Dan kemudian untuk pendistribusian bahan bantuan makanan ini Bapak, kami wilayah-wilayah yang sulit dijangkau, kami menggunakan skema dengan roda 2. TNI, Polri kami kerahkan Bapak. TNI, Polri dengan relawan kami kerahkan untuk mengantar makanan yang wilayah-wilayah yang sulit dijangkau oleh kendaraan umum. Ini kami kerjakan. Yang kemudian soal makanan bergizi gratis Bapak Presiden, ini saya atas nama pemerintah Kabupaten Nagekeo dan masyarakat Kabupaten Nagekeo, kami sangat mendukung program MBG ini. Saya sudah melakukan kegiatan survei non formal Pak Bapak Presiden untuk guru-guru di mana di lokasi ada jatah MBG. Saya minta mereka survei kehadiran siswa nyaris 100% Bapak. Siswa yang di mana ada jatah MBG itu nyaris 100% tingkat kehadirannya. Tingkat kebugaran saya tanyakan ke puskesmas Bapak Presiden, yang dulunya siswanya 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, flu, pilek, hari ini tidak ada Bapak. Jadi tingkat kebugarannya luar biasa untuk siswa-siswa yang mendapatkan jatah MBG ini. Yang ketiga juga kami mensurvei dengan kegiatan sosial di mana dulunya masyarakat dengan tingkat KDRT-nya yang tinggi Bapak, sekarang berkurang. Ya, ini di luar apa? Jadi KDRT yang terjadi dulunya, istri tuntut minta uang, ketika uangnya tidak ada, suaminya marah, pukul istri. Sekarang kalau suaminya tidak kasih uang, dia punya uang sendiri dari MBG ini Bapak. Ini, iya mereka punya penghasilan. Ini hal yang memang tidak orang bayangkan Bapak. Ini kami juga tidak hitung, tapi setelah dalam survei kami temukan keadaan yang macam itu Bapak. Luar biasa. Jadi kami berharap bahwa MBG untuk wilayah kami, orang lain boleh bicara apapun, untuk wilayah kami minta kalau perlu ditingkatkan. Kami punya jatah 49 yang bisa bergerak, hanya 11 MBG yang kami kerjakan Bapak. Kami mohon bantuan skema yang bagaimana untuk bisa mempermudah MBG ini tetap berada di Nagekeo ini. Ini kami berikutnya Bapak, ini dalam kondisi bencana, saya mohon dengan sangat Bapak Presiden perlu ketahui bahwa tahun 2026 kami mengalami pemotongan transfer dari pusat sebesar 148 miliar. Dalam kondisi macam ini untuk Kabupaten Nagekeo, kami mohon pengertian dari Bapak Presiden untuk bisa mengembalikan transfer pusat ini supaya kami bisa mengerjakan hal-hal yang darurat untuk di Kabupaten Nagekeo yang benar-benar kami perlukan untuk di daerah pedalaman Bapak. Karena saya yakin bahwa jangkauan impres tidak mungkin sampai ke wilayah-wilayah yang pembiayaan tidak besar Bapak, hanya 200-300 juta itu sudah bagus untuk mereka untuk membuat jalan kampung, buat daycare. Ini saya yakin tidak bisa dijangkau oleh impres, dan inilah pemerintah daerah harus ambil alih karena mereka punya dana desa juga sudah dipotong banyak. Yang kemudian saya minta Bapak, saya ketika pertama kali menjabat jadi bupati di sini Bapak, kami punya program pembukaan lahan. Pembukaan lahan di Nagekeo sangat berpeluang bahwa saat ini orang boleh katakan menggerai gudang beras Bapak. Tapi kalau Nagekeo diarahkan untuk menjadi gudang pangan di Nagekeo, Bapak tidak salah. Kami punya 7.000 lahan sawah potensi yang belum difungsikan. Kami hanya fungsikan baru 4.000. Apa itu? Hektar? Hektar ya. 8.000 lebih yang belum difungsikan, kami baru fungsikan 3-4 ribu. Lalu kemudian lahan kering potensi yang belum difungsikan hampir 70.000 hektar Bapak. Yang kami baru fungsikan baru 4.000 hektar.
Ini yang kami apa. Jadi kami mohon Bapak tolong bantu kami alat pertanian, ekskavator maupun kami akan membuat bahwa pembukaan lahan ini menjadi program reguler pemerintah daerah kami, Bapak. Jadi kami hanya menyiapkan bensin, alatnya kami serahkan kepada masyarakat untuk menggunakan itu. Biayanya lebih ringan, Bapak. Kami hanya butuh bensin untuk menggerakkan pembukaan lahan pertanian. Ini saja Bapak, terima kasih banyak Bapak telah hadir di tempat ini. Sekali lagi kami atas nama masyarakat Nakeo mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Bapak di tempat ini. Selamat siang, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi? Baik, saya rangkum dan saya memberi komentar-komentar saya. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih penghargaan saya kepada seluruh instansi ya, terkait. Terima kasih BNPB Nasional, terima kasih kementerian-kementerian terkait, TNI, Polri, terima kasih saya, Panglima TNI, Kapolri, semua kepala staf, Pangdam, Kapolda, ya, Basarnas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ya, semua. Sampaikan terima kasih saya atas nama pemerintah pusat kepada saudara-saudara sekalian semuanya yang telah bekerja sangat keras, reaksi cepat, memang sengaja saya di awal-awal saya tidak mau datang karena saya mau beri kesempatan semua instansi untuk melayani rakyat langsung. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pejabat pusat datang terpecah konsentrasi. Jadi pejabat daerah harus menjemput dan sebagainya. Itu kadang-kadang ada kecenderungan akhirnya bisa menjadi mengalihkan fokus pertama. Tapi kita terus memonitor dan kita yang paling penting dari pusat adalah mengerahkan pelayanan dan bantuan. Itu yang paling penting ya. Kalau kita datang habis itu hanya lihat bencana tapi tidak bisa mengatasi, tidak bisa kirim bantuan, ya itu akhirnya kurang efektif. Jadi setelah saya dapat laporan saudara-saudara, saya mantau kita sudah berbuat maksimal. Tentunya kita ingin berbuat lebih ya. Terima kasih tadi laporan dari Gubernur dan Bupati. Saya terima kasih. Ya ini Bupati pemimpin yang paling dekat sama rakyat. Jadi Anda yang merasakan mungkin manfaat juga dari MBG ya. Kalau saya punya keyakinan hanya beberapa elit politik ya dengan kepentingan politik tidak memahami, tapi pada ujungnya mereka akan memahami. Kalau untuk orang yang mampu, satu porsi makanan itu tidak ada artinya. Tapi untuk mereka yang dalam keadaan susah dan susahnya juga berhari-hari, banyak yang cerita kepada saya, mereka yang sebetulnya sudah jadi orang, mereka ingat waktu saya kecil Pak, saya berangkat sekolah lapar, saya pulang sekolah lapar. Syukur dia sudah lolos, tapi sekarang yang kita mikir adalah
ibu-ibu dan anak-anak. Jadi MBG berperan, kemudian saya yakin dengan nanti koperasi Merah Putih dan desa-desa nelayan kalau sudah berfungsi benar dan sudah optimal berfungsi, saya kira juga akan sangat membantu. Saya catat tadi saran dari Bupati, ya saya kira ini bagus sekali. Kita akan dukung, ya. Jadi yang tadi Anda siapkan lahan 8.000 hektar, ya. Nanti dicari sumber air yang benar, ya. Sumber airnya kalau tidak kita bisa bor atau kita bikin desalinasi. Saya minta BRIN mungkin dengan Unhan, ya, TNI dan fakultas-fakultas teknik, saya minta teknologi desalinasi untuk yang kita mampu bangun sendiri segera dikirim ke daerah-daerah yang sangat membutuhkan tadi, terutama Pulau Palue, ya. Segera dikirim ke pulau-pulau tersebut atau ke daerah-daerah yang membutuhkan di pantai-pantai, ya. Kemudian apakah yang 8.000 hektar ini dekat dengan pantai? Dia sebetulnya terpusat di sini, Bapak. Tapi sebagian sebetulnya terpusat di Mbai. Bapak kalau jalan dari sini ke lapangan berdikari, nanti Bapak itu sepanjang mata memandang itu masih sawah. Inilah itu dekat dengan pantai atau tidak? Ada yang dekat, ada yang tidak, Bapak. Nah, kalau bagian selatan dari 8.000 hektar berapa ribu yang dekat dengan pantai? Saya kira nggak lebih dari 10.000, Bapak. Dari 8.000? Dari 8.000 nggak lebih dari 100 hektar. Kalau bagian pantai sedikit sekali. Ini bagian utara, Bapak, dengan Bawai. Oke. Itu jauh dari pantai. Menurut Anda, Pak Bupati, sumber air dari mana? Kami punya proyek PSN di Nagekeo, Bapak. Ini proyek Baduk Lambo. Ini kalau ya, itu bendungan. Bendungan. Iya, Bapak. Jadi ada sungai besar. Ada di sini, Pak. Di sini ada bendungan Lambo, sudah hampir 100% dikerjain sama yang bertugas. Itu sampai 45 juta kubik di atas kalau sudah itu ada bendungannya, ya. Ada bendungan. Sudah 90%. Sudah 9. Hampir jadi. Hampir jadi, Pak. Berapa bulan lagi jadi? Setelah 3 bulan berarti sumber air cukup, ya. Tinggal irigasi sekunder dan tertier sampai ke baik. Kalau asal irigasinya sudah siap, ya, kita dukung proyek ini. 8.000 hektar, ya. 8.000 hektar, mungkin yang 100 hektar dekat pantai kita bikin budidaya ikan. Dan yang pantai kita juga bikin budidaya ikan juga. Ada yang langsung di pantai, ada yang masuk sedikit ke pantai. Tidak apa-apa, 100 hektar itu cukup besar untuk budidaya ikan, ya, untuk 8.000 hektar untuk pertanian. Kemudian yang nanti Pak Bupati, Pak Gubernur, ya, dan nanti kita di pusat ini saya cukup mengertilah daerah-daerah sini, ya. Masalah di sini adalah masalah bahwa pohon-pohon banyak berkurang, ya. Kalau tidak salah juga dari dulu, ya, rakyat di sini juga
banyak bakar hutan ya. Benar kan? Benar, saya hafal, saya tahu. saya waktu muda juga lama di daerah-daerah sini ya. Masalahnya itu, jadi rakyat kita harus dikasih pendidikan ya. Buka lahan, tidak boleh dengan bakar-bakar. Tapi oke lah, itu memang masalah. Jadi di sini dulu daerahnya ini lebat. Kalau kita pikir 100 tahun yang lalu, 200 tahun yang lalu ya. Portugis, Spanyol datang ke sini mencari kayu untuk angkatan laut mereka. Makanya mereka menjajah Timur-Timur, mereka masuk ke Timur Barat, masuk ke nyari kayu kita untuk angkatan laut mereka. Jadi superpower itu dulu superpower kekuatan militernya di angkatan lautnya dari kayu. Ya, ini kita ingatkan. Oke, itu sudah sejarah. Nah sekarang ya provinsi kemudian kabupaten nanti dibantu pusat, dibantu dengan perguruan-perguruan tinggi, koordinir oleh Dikti sama BRIN ya, harus punya tim ya, nanti diambil dari kabupaten dan provinsi, perguruan-perguruan tinggi, mungkin ada politik semua, ambil beberapa personel termasuk juga mungkin dari Pemda. Ini saya minta ditatar oleh Dikti, oleh Unhan dan BRIN. Saya telah membentuk waktu itu Unhan, Dikti sama BRIN untuk keliling ke beberapa negara belajar bagaimana mempercepat penghijauan. Jadi nanti dibantu oleh pusat, kita bangun nursery perbenihan ya di provinsi dan di tiap kabupaten, perbenihan untuk disemaikan benih-benih pohon yang produktif ya, pohon dan tanaman produktif. Semua lahan yang terbuka kita tanam pohon yang produktif dan pohon-pohon untuk mengamankan air. Kemudian gunung-gunung kita lakukan apa yang disebut permaculture. Permaculture ini memang tidak bisa langsung 1-2 tahun hasilnya, tapi kalau dilakukan dengan teliti dalam 4, 5, 6 tahun itu bisa menampung dan menambah air di dalam bumi. Ini sangat penting ya. Jadi ini saya yakin dengan permaculture, daerah-daerah gundul ini dalam 10 tahun bisa hijau kembali ya. Jadi nanti provinsi dan kabupaten selain pertanian tapi juga penghijauan kembali, menanam pohon dalam jumlah yang sangat banyak ya. Dengan pendidikan mulai dari anak-anak muda lah, anak-anak ke sekolah ya, bahwa tidak lagi boleh bakar atau tebang pohon seenaknya ya. Pohon adalah sumber kehidupan ya. Pohon adalah sumber kehidupan. No tree, no forest. No forest, no water. No water, no life. Ingat ya. No tree, no forest. No forest, no water. No water, no life. Ya, masalah air ini jadi sangat penting ya. Kita pakai teknologi desalinasi ya, desalinasi yang kita kembangkan oleh lembaga pendidikan kita sendiri sudah ada, tapi teknologi dari luar negeri juga harganya sudah menurun.
ini nanti kita integrasikan ya, kita bantu ke semua kabupaten, kecamatan, desa yang membutuhkan air bersih. Tapi kita harus edukasi rakyat kita. Ya. Jadi saya dukung ya 8.000 hektar. Kalau 3 bulan lagi menurut Menteri PU irigasi jalan kita mulai, setelah itu 8.000 hektar itu menjadi lumbung pangan. Ya, nanti kita lihat kabupaten-kabupaten lain juga ya. NTT kita robah untuk jadi hijau semua ya, Gubernur. Bisa, jangan terima kasih, bisa nggak kau? Bisa, Pak. Benar. Bisa. Karena kami tahun jadi 5 besar nasional, Pak, untuk pertanian. Bagus. Ya. Peternakan kalian juga sebetulnya potensi sekali ya. Jangan kau kuningkan, hijaukan. Siap. Jangan dia terjemahan lain bahaya. Siap. Warna kita hanya merah putih. Ya. Desalinasi ya, mereka minta menambah tenda untuk sekolah ya. Ya, coba diperhitungkan ya, dan pikirkan tenda macam apa. Ini tenda militer untuk ruang kelas mungkin ini. Izin lapor Bapak. Ya. Jadi Kementerian Dikdasmen juga sudah menyiapkan tenda-tenda sekolah. Oke. Sekarang dalam proses pengiriman Bapak. Oke. Untuk sementara pakai tenda-tenda pengungsi yang orange juga kami dukung Bapak. Lebih tinggi. Ya. Ya. Untuk sekolah sementara. Lebih luas ya. Siap, luas. Lebih luas ya. Siap. Kalau terpaksa ini sampingnya dibuka kali ya. Ya. Ada tenda kami nanti ke Pak Ini bisa Bupati. berapa orang? Bisa berapa anak ini? Siap, 1 peleton 30 orang. Kalau tenda BNPB bisa 40-50 orang. Oke. Ya sudah, sementara sekolah nggak boleh berhenti. Siap. Ya, jadi Siap. tambah tenda, mau tambah oranye, mau hijau, mau putih ya. Oke, air sangat penting, saya sudah sebut ya. Air sangat penting. Jadi selain jangka pendek, kita harus berpikir melakukan upaya-upaya jangka menengah dan jangka panjang. Permaculture membutuh 5 tahun. Itu kesabaran, ketekunan, ya, ketabahan, gotong royong. Jadi semua rakyat harus mengerti. Makanya kita nanti edukasi, ya. Jadi BRIN, Dikti mengedukasi tidak hanya NTT, semua kabupaten seluruh Indonesia harus diedukasi masalah menjaga hutan yang sudah gundul, kita hijaukan kembali, ya. Nanti Panglima TNI, Kapolri, semua kesatuan juga ambil peranan yang penting. Saya terima kasih Bupati ya, saya besar hati. Ya, ada kelompok kecil tapi mereka mungkin pakai teknik propaganda, pakai sosmed dan sebagainya, ya kan? Mungkin nggak pernah lihat anak-anak lapar gitu mungkin ya. Atau saya tidak tahu. Banyak yang sudahlah, itu kita hormati, kritik, tapi kita kerja keras untuk rakyat kita, ya. Kemudian tadi ya masalah itu sama, saya kira kita, ya, saya mengajak selalu, kalau saya memimpin, saya itu punya moto untuk diri saya dan untuk yang saya pimpin. Siapa berani menang? Berani itu harus berani berpikir, berani bertanya, berani mendengar, berani mencari tahu yang benar-benar dirasakan orang yang paling jauh, paling susah
paling miskin, paling tidak berdaya. Dan untuk itu ya pemimpin-pemimpin rakyat, saya selalu katakan gubernur, bupati, camat, kepala desa itu pemimpin rakyat yang paling dekat. Jadi terima kasih masukan saudara ya. Sebaliknya saya juga menyampaikan, karena yang tadi saya bilang itu, saya juga tahu ya kan budaya-budaya daerah sini ya kan. Buka lahan bakar, kadang-kadang berburu bakar, bener kah? Betul kah? Betul. Daerah sini tadinya penuh dengan rusa, bener? Rusa semua. Indonesia Timur itu rusa. Mungkin nenek moyang mereka itu karena dulu lebat hutan ya, dan jumlah penduduk masih kecil. Nah, oke lah, nggak apa-apa. Ini kita robah ya. Kita berani mendidik. Ini daerah yang paling terkenal. Cendana dari daerah sini. Benar ya? Seluruh dunia nyari cendana. Makanya mereka cari sampai ke sini. Ada apa Portugal ke sini zaman sekian ratus tahun? 500 tahun yang lalu mereka ke sini untuk apa? Kalau bukan mencari sesuatu yang sangat berharga ya. Ini daerah sangat potensial, daerah-daerah Indonesia sangat potensial. Kita bertekad, jadi kita berani berpikir, dan berpikir itu harus berpikir besar. Berani berpikir besar. Berani punya target yang tinggi. Itu baru berhasil. Apakah pribadi yang berhasil? Apa kelompok yang berhasil? Apakah desa yang berhasil? Apakah kabupaten yang berhasil? Apakah provinsi yang berhasil? Apakah negara yang berhasil? Mereka yang berani berpikir, berani mencari tahu, berani belajar, berani mencari ilmu, berani berbuat. Saya senang dengar bupati seperti kau. Saya punya lahan 8.000. Kalau punya lahan 20.000, itu lebih bagus lagi. Tapi 8.000 dan Anda bertekad untuk jadikan lumbung pangan ini, Anda pemimpin yang benar. Saya terima kasih punya pemimpin seperti kalian ya. Rakyatmu saya kira bersyukur ada gubernur bupati seperti kalian. Satu lagi pelajaran dari yang saya dapat dari guru-guru saya. Kalau dalam keadaan susah, selalu berpihak kepada rakyatmu. Kalau kau berbuat untuk rakyatmu, tidak akan salah. Rakyatmu sedang susah, sedang lapar. Bagaimana caranya kau bisa bikin dia tidak lapar? Jadi nanti kita rubah lahan yang belum berproduktif jadi produktif. Ya, kabupatenmu jadi kabupaten yang hijau. Provinsimu jadi provinsi yang hijau. Indonesia bangkit dan Indonesia kuat. Ya. Sekali lagi, berani. Dunia ini milik orang yang berani. Berani bermimpi pun berani. Jangan menyerah, jangan pernah menyerah. Jangan apalagi apa itu istilahnya layu sebelum berkembang. Menyerah sebelum bertarung. Ya. Tapi saya juga faham juga ini rakyat Indonesia Timur. Mereka itu sebetulnya ditantang, mereka berani-berani. Ya. Good, terima kasih saudara-saudara. Ya, saya sampaikan penghargaan kepada saudara-saudara. Sekali lagi saudara-saudara, periksa, cek anak buahmu yang kerja keras, catat. Rakyat kita, anak buahmu semua yang kerja keras, yang kerja benar, yang berkorban. Tadi ada yang menyampaikan ya, bupati menyampaikan jam 12 malam, gubernur menyampaikan kerja keras itu, ini dicatat. Siapa yang bekerja keras? Siapa yang berkorban?
Dan itu dicatat dan itu kita harus memberi penghargaan. Dan penghargaan itu kita berikan dalam bentuk yang bisa dirasakan. Kadang-kadang jangan cukup hanya dengan terima kasih ya. Nah, itu tidak, itu oke daripada nggak terima kasih. Tapi harus ada wujud nyata. Iya kan, pemimpin itu jangan hanya datang terima kasih. Kunjungan-kunjungan, apa kau butuh? Nah sekarang saya tanya, Gubernur, Bupati, Pangdam, Kapolda, BPPD, masih kau butuh apa dari pusat? Tenda kau minta, ya kan? Bupati, tambahan tenda untuk sekolah-sekolah. Oke, apa lagi? Ya. Ya. Kapal angkut. Apa itu? LCM. Siap. Jenis apa? Sejelas LCCC. Ya pokoknya yang bisa langsung ke pantai gitu ya. Siap, betul. Yang dikelola langsung program melalui PK. Oke, baik. Kita catat. Berapa kau butuh? Siap, 2 Bapak. 2. Baik, bagus ini. Gak minta banyak-banyak. Ya. Kapolda apa? Untuk mendukung operasional anggota kami di lapangan, Pak, di Babin Kaptimas ini banyak yang belum memiliki motor, Pak, kendaraan. Di Medan ini memang harus mereka menggunakan motor trail, Pak. Berapa botol trail kau butuh? Ya, kalau bisa 100, Pak. 100. Ya. Catat. Serta double cabin, Pak, karena belum semua Polres juga memiliki mobil patroli, Pak. Berapa Polres kau punya? Polres ada 22, Pak. 22. Double cabin. Siap. Oke. Terima kasih, Pak. Gubernur. Siap, Pak Presiden. Untuk kebutuhan pendidikan, kami punya SMA itu ada sekitar 1000 CNTT. 1000. 1000 dan untuk Flores itu mungkin kami butuh yang khusus Flores, Pak Presiden. Biar bisa digelar segera pendidikan di tenda, kami mungkin butuh kira-kira sekitar 500 tenda untuk biar bisa digelar pendidikan. 500 tenda untuk yang tadi untuk satu lapang ya. 30 orang sampai 50 orang untuk bisa mulai pendidikan. Karena kalau pendidikan sudah mulai jalan, biar mulai mengurangi traumatis anak-anak. Yang kedua juga izin Pak Presiden, ini selalu kejadian dari 92 ke sini itu jalur utara kami ini jadi penentu pergerakan bantuan. Dan kalau tidak bisa digerakin berarti udara ataupun laut. Kalau boleh izin Pak Presiden, sejak zaman Pak Ben Boy dulu menjadi mimpinya kalau bisa utara kita buka, Pak Presiden. Kalau utara dibuka itu sektor produksi, pariwisata, ekonomi kita itu di utara terbuka, relatif Flores bisa lebih berkembang. Maksudmu terbuka pakai apa? Di jalan utaranya dibuka, Pak izin. Jalan utara. Jalan lintas utara, Pak izin. Rencanakan Menteri PU. Sudah mulai, Pak. Sudah mulai. Ya. Sama izin Pak Presiden tambahan untuk khusus yang untuk pendidikan anak-anak yang kuliah, kalau boleh seperti di Jogja itu kan digratiskan oleh Pak Sultan. Kalau boleh kita dibantu untuk anak-anak yang memang korban dari bencana, SD, SMP, SMA, sampai kuliah itu kita mungkin berapa bulan ini kita mudahkan pembiayaan untuk anak-anak kuliah. Dan terakhir izin untuk ekonomi nih Pak izin. Ini banyak sekali di NTT ini orang-orang pinjamnya itu selain perbankan juga di koperasi-koperasi. Ini saya dapat kabar itu ada beberapa koperasi harian yang sudah ngejar para korban ini suruh bayar. Nah ini kan banyak juga kan koperasi harian itu kan memang merentenir. Iya, nanti dia suruh menghadap saya mintanya. Itu rentenir itu suruh menghadap aku. Siap. Ya, nanti aku yang Siap. Tapi sebelum menghadap, saya menghadap Kapolda dan Pangdam ya. Siap. Jadi itu ada apa? Tapi ada nanti saya tunggu media keluar dulu baru saya. Oke, good. Terima kasih. Kapolri masih ada? Enggak, Pak, tadi menjelaskan aja Pak, kapalnya yang tadi Bapak tanyakan, listnya A3, B3,
Oke. lagi juga sama SUT. Ini sebetulnya kalau saya minta apa pengajuan harusnya menghadap sendiri-sendiri ya. Kalau Pangdam minta, waduh, Kapolda udah nyatet semua ini. Baik, terima kasih. Menteri PU. Menjawab tadi yang dari Pak Gubernur, kita yang jalur utara sudah kita mulai Pak, per 10 kilo, 20 kilo, jadi target kita pertama 200 kilo itu dari mulai Bajo sampai Pelabuhan Riau Pak. Oke. Itu dulu Pak. Nanti bertahap sampai dengan ke Sika Pak. Kalau sampai Sika berapa kilometer semuanya? Total mungkin sekitar 600-an. Kita 600-an kilo Pak. 600. Nanti kami pikirkan Pak caranya Pak. Oke. Kita kerjakan di Kalimantan Pak. Oke. Terima kasih Pak. Baik. Ya, silakan. Siang Pak Presiden, saya dari BPPT Kabupaten Nageo. Kami minta tambah tangki 5 unit yang 5.000 liter Pak. Truk tangki. Itu kami aja Pak kalau tangki air. Oke, ya itu BNPB ya, aja ya. Pak. Siap. Terima kasih. Kalau bendungan minta ke presiden ya. Ya, tangki itu urusan BNPB Pak. BNPB Pak, siap. Baik. Terima kasih ya. Ini kadang-kadang ya perlu ada suatu tantangan, perlu ada ya kata musibah bencana itu memicu kita untuk berpikir lebih kreatif. Ya. Dengan ini kita sadar bahwa untuk daerah sini penghijauan, ya, penghijauan dan air ini kita sekarang sudah ada teknologi, sains dan teknologi sudah membuat banyak teknologi jadi makin murah. Desalinasi 30 tahun yang lalu tidak terjangkau. Tidak terjangkau. Hanya bangsa yang kaya yang bisa desalinasi. Sekarang kita bisa bikin desalinasi untuk tingkat desa. Ya, banyak sekarang teknologi yang bisa cocok untuk di sini. Dan energi ya. Nanti energi kita ini teknologi dari tenaga surya. Di sini juga kalau perlu mungkin ya gunung-gunung yang belum produktif kita bikin PLTS. Berapa gigawatt PLTS di sini untuk sumber energi, untuk proyek-proyek ekonomi yang bisa produktif. Saya optimis daerah sini nanti bisa jadi sumber pangan bangsa dan dunia. Ya. Perikanan sangat potensial daerah sini. Kalau dari atas pesawat itu lautnya itu biru dalam, belum tercemar. Ya. Nanti perikanan rumput laut kalian kembangkan di sini. Makanya tadi saya tanya pantainya dan sebagainya. Ya. Indonesia punya panjang pantai mungkin ketiga terbesar di dunia. Sudah nomor 2 kita. Wah, Kanada baru kita ya. Kita lebih panjang dari Rusia, lebih panjang ya. Dan Rusia kena es dia 6 bulan. Ya kan kita 1 tahun. Jadi ini semua potensi ikan, rumput laut, industri dari laut. Baik, saya kira itu dari saya ya. Selamat bekerja, terima kasih. Terima kasih jeripaya saudara-saudara ya. Baik, saya tutup rapat koordinasi ini dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar dan dengan selalu memohon pertolongan yang Maha Kuasa. Kita selalu diberi perlindungan dan kebaikan. Terima kasih, selesai. Apa itu?